Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas statistik terapan yang beranggotakan Afid Dwi Yudianto, Anafi Muntiah, Anis Abadiah, Atikah Nurrohmah, Devi Rofiatus Solihah, dan Dinana Fika Lanastari yang akan membahas tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk lebih jelasnya, simak video kami berikut ini. Baiklah, yang pertama adalah pengertian uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai hitung lebih dari tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai hitung kurang dari tabel, maka H0 diterima. Berikutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Tes ini adalah goodness of fit, artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes Kolmogorov-Smirnov mencakup perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah distribusi teoritisnya, serta membandingkan distribusi frekuensi itu dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Selanjutnya, kita akan membahas kapan sih uji normalitas Kolmogorov-Smirnov akan digunakan. Bersama saya, Anafi Muntiah. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu dari uji normalitas yang digunakan untuk data distribusi normal baku. Jadi, data yang berbentuk distribusi normal baku akan bisa diuji normalitasnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu, apa sih yang disebut dengan data distribusi normal baku? Distribusi normal baku merupakan data yang telah diubah dalam bentuk Z-core dan diasumsikan normal. Jika pada uji biasa, signifikansi yang kurang dari 0,05 dikatakan memiliki perbedaan yang signifikan, dan yang lebih dari 0,05 dikatakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini berlaku juga pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Pada uji ini, data dikatakan normal apabila signifikansi lebih dari 0,05. Jika signifikansi kurang dari 0,05, data dikatakan tidak normal karena mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Oke, selanjutnya adalah rumus dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, yang pertama yang harus kita hitung adalah angka pada datanya, maksudnya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah yang kedua itu kita menghitung Z-score. Z-score ini didapatkan dari XE min X bar dibagi standar deviasi. Jadi sebelum menghitung Z-score harus ditentukan dulu X barnya dan standar deviasinya, X bar atau rata-ratanya ya. Terus selanjutnya adalah FT. FT ini merupakan probabilitas kumulatif normal atau bisa disebut juga frekuensi distribusi akumulatif. Ini didapatkan dari tabel Z. Tabel Z ini bisa ditemukan di Google. Selanjutnya adalah menghitung FS. FS ini adalah probabilitas kumulatif empiris atau frekuensi empirisnya. Frekuensi empirisnya ini adalah dapat ditemukan dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan jumlah datanya atau N. Yang selanjutnya adalah kita harus menemukan selisih dari FT dan FS. Kemudian setelah ditemukan selisih dari FT dan FS, baru dimutlakan sehingga tidak ada nilai negatifnya. Oke, seperti itu ya untuk rumus uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu suatu penelitian tentang berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran jasmani dengan sampel sebanyak 15 orang diambil secara random, didapatkan data. Langkah-langkah pertama yaitu HO,
sampel yang diambil berdistribusi normal. HI sampel yang diambil tidak berdistribusi normal. Langkah-langkah yang kedua itu taraf signifikasi, gunakan A sama dengan 5%. Selanjutnya langkah-langkah yang ketiga, yaitu di situ urutkan data mulai dari nilai terkecil sampai yang terbesar, yaitu di situ ada 48 itu yang terkecil sampai yang terbesar itu 70. Kemudian urutkan kumulatif. Kumulatif itu yang pertama itu 48, jadi urutan kumulatifnya itu 1. Yang kedua itu 50 nya sampai 3. Nomor urutnya 4, jadi urutan kumulatifnya itu 4. Kemudian Z-skor, nilai sampel dikurangi rata-rata nilai sampel dibagi divisi standar. Contohnya itu nilai sampelnya itu 48 dikurangi rata-rata nilai sampelnya 56,5 dibagi 13,044. Tuh. Jadi nomor satunya 0,6516. Kemudian probabilitas kumulatif normal, bisa dilihat tabel Z-skor distribusi normal. Kemudian probabilitas kumulatif empiris, urutkan kumulatif dibagi jumlah data. Probabilitas kumulatif empiris, urutkan kumulatif dibagi jumlah data. Contohnya itu nomor 15 itu urutan kumulatif itu 15 dibagi jumlah data. Jumlah datanya itu ada 15, jadi memperoleh 15 dibagi 15 itu 1. Selanjutnya itu probabilitas kumulatif normal dibagi probabilitas kumulatif empiris. Jadi itu probabilitas kumulatif normal itu dikurangi probabilitas kumulatif empiris. Jadi itu contohnya di situ nomor 1, probabilitas kumulatif normal itu 0,2578, probabilitas kumulatif empiris itu 0,0666. Jadi memperoleh 0,1912. Selanjutnya nilai FT atau probabilitas kumulatif normal dikurangi probabilitas kumulatif empiris terbesar sama dengan 0,1912 di tabel 0,3380. Selanjutnya langkah-langkah keempat, keputusan karena nilai dihitung di tabel sama dengan 0,1912 dikurangi 0,3380. HO tidak ditolak. Langkah-langkah kelima, kesimpulan data sampel berat badan mahasiswa yang mengikuti kebugaran jasmani berdistribusi normal.
Di sini saya akan menyampaikan contoh kasus uji normalitas dan penyelesaiannya. Contoh kasus uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan data perbedaan tinggi badan dan berat badan anak kelas 4 SD Islamiyah. Di sini kami mendapatkan 15 data berat badan anak dan 15 data tinggi badan anak. Dalam data tersebut terdapat permasalahan, yaitu ujilah normalitas dari berat badan dan tinggi badan anak pada kelas 4 SD Islamiyah. Uji normalitas dengan SPSS Kolmogorov-Smirnov yaitu yang dapat diuji yaitu berat badan dan tinggi badan. Dalam interpretasi, jika signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dari kasus tersebut, kita memperoleh 15 data yang akan kita uji, yaitu tinggi badan dan berat badan. Jadi, jika nanti hasilnya nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal, dan apabila signifikan kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Dalam uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dengan penggunaan SPSS, berikut langkah-langkah penggunaan SPSS tersebut. Pertama, buka SPSS dan masukkan data. Dalam data tersebut terdapat desimal yang artinya ada beberapa angka di belakang koma, dan karena pada data yang akan kita uji tidak ada angka di belakang koma, maka kita beri angka 0. Kemudian di tabel tipe yang atas sendiri yang bertuliskan numerik, klik kanan lalu klik string, lalu pada langkah kedua klik data view dan buat data dari nomor 1 sampai nomor 15. Setelah semua data dimasukkan, kita akan uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov. Langkah yang ketiga yaitu klik Analyze pada menu atas, kemudian klik Deskriptif Statistik dan bisa kita lihat di sini setelah langkah-langkah tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita menguji tinggi badan, maka klik bagian tinggi badan, kemudian pindahkan tinggi badan ke dependent list. Dengan kita panah ke kanan, klik bagian panahnya itu. Kemudian pilih display di bagian bawah dan klik plot. Setelah itu klik plot pada bagian kanan. Bisa kita lihat di sini. Di sini box plot, pilih faktor level together. Centang bagian histogram, kemudian klik normality plot. Ini untuk menguji normalitasnya dan klik continue lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan SPSS seperti ini. Hasil dari 15 data semuanya valid. 100% valid. Itu bisa dilihat pada gambar. Kemudian setelah itu scroll ke bawah sampai pada test of normality yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita lihat nilai signya yaitu 0,2, kemudian kita bandingkan dengan interpretasinya. Di mana interpretasi jika sign lebih besar dari 0,5 maka data berdistribusi normal, dan jika sign lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat di sini nilainya adalah 0,2. Jadi lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan tes uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, data tinggi badan berdistribusi normal. Kalau sudah, kita ulang langkah yang sama untuk menguji berat badan. Kita kembali ke SPSS, kemudian ke Analyze, klik Deskriptif Statistik, dan klik Explore. Sama seperti yang atas tadi.
Kembalikan dulu untuk tinggi badannya, kemudian klik berat badan dan panah ke kanan. Setelah itu, klik both, lalu plot. Pilih faktor level together, centang bagian histogram, kemudian klik normality plot untuk uji normalitasnya dan klik continue, lalu klik OK. Nah, bisa kita lihat di situ datanya ada 15 dan 100% valid. Kemudian menuju ke tes normality, kita scroll ke bawah. Di sini kita lihat nilai SEC-nya yaitu 0,2. Jika dibandingkan dengan interpretasinya, maka nilai SEC 0,2 lebih besar dari 0,05. Sehingga berdasarkan tes uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, data tinggi badan berdistribusi normal. Jadi, kesimpulan dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, data berat badan dan tinggi badan berdistribusi normal. Jadi, itu tadi cara melakukan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Baik, itu tadi merupakan paparan materi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian kami terdapat kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.